Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana merencanakan sebuah kolom. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang tipe-tipe kolom. Seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, ada yang namanya kolom pendek, ada yang namanya kolom panjang ataupun kolom langsing. Nah, di mana memang masing-masing dari kolom tersebut memiliki tahapan-tahapan perhitungan yang mungkin sedikit berbeda ya, termasuk juga mengenai penulangannya, karena memang dari segi penampang yang digunakan itu juga berbeda. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan tentang bagaimana reaksi sebuah kolom ketika adanya pembebanan yang terjadi pada kolom tersebut. Termasuk dalam hal ini kita akan coba melihat jenis-jenis peruntuhan yang terjadi pada kolom itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini merupakan ada beberapa jenis-jenis keruntuhan kolom berdasarkan dari besarnya regangan yang terjadi pada kolom. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah sempat mereview ya bahwa ada tegangan dan regangan yang terjadi ketika adanya beban yang terjadi pada sebuah beton-betulan, baik itu pada balok, baik itu pada kolom, itu juga sama akan ada tegangan dan regangan yang terjadi, di mana tegangan terjadi biasanya terjadi pada permukaan betonnya, sementara regangan terjadi pada bagian sisi tulangannya. Nah, khusus untuk dalam keruntuhan pada kolom itu dibagi menjadi tiga jenis keruntuhan. Yang pertama itu adalah keruntuhan tarik, di mana kemarin kita juga sudah sempat menyinggung yang tarik itu yang mana, yang tekan itu yang mana gitu ya. Nah, di mana untuk yang jenis dari keruntuhan tarik ini terjadi ketika diawali dengan lelehnya pada tulangan tariknya. Kalau pada balok kemarin kan seperti ini ya, ketika ada sebuah balok, ini adalah bagian sisi dari tekannya, yang di bawah ini adalah bagian dari tariknya. Itu pada bagian si balok. Nah, sementara pada bagian kolom, misalnya ada kita bikin kolom seperti ini ya. Jadi ketika ada beban yang bekerja, maka yang menjadi kerusakan terlebih dahulu dengan jenis keruntuhan tarik ini adalah ketika adanya leleh pada bagian tulangan tarik. Di sini kan ada bagian tulangan nih. Nah, di sini ada tulangan utama, di sini ada tulangan sengkang gitu ya. Nah, yang terjadi ini adalah pada bagian tulangan tarik yang di sini sudah mengalami kelelehan. Artinya apabila bagian ini sudah meleleh, maka biasanya keretakan terjadi pada bagian permukaan sisi pinggir sini, pada bagian sisi tengahnya. Itu adalah bagian dari tariknya. Itu tuh yang pertama. Jadi jenis yang pertama itu adalah keruntuhan tarik. Nah, selanjutnya ada keruntuhan seimbang atau balance. Jadi keruntuhannya itu bersamaan. Nah, pada keruntuhan ini lelehnya baja tulangan tarik bersamaan dengan runtuhnya beton pada bagian tekan. Seperti tadi, ketika ada beban yang terjadi pada permukaan kolomnya, maka secara bersamaan terjadi bagian tulangan yang di sini leleh, kemudian juga permukaan betonnya di sini juga mengalami kerusakan. Biasanya ada keretakan terlebih dahulu sebelum si kolom ini benar-benar mengalami keruntuhan. Ini adalah contoh yang bagian yang kedua, keruntuhan simbang. Yang pertama adalah keruntuhan tarik. Jadi yang keruntuhan tarik ini tulangannya terlebih dahulu mengalami kerusakan. Contoh yang kemudian yang jenis yang kedua adalah keruntuhan yang seimbang atau balance. Jadi bersamaan si tulangan ini mengalami leleh, kemudian si beton itu mengalami kerusakan. Sebenarnya ini yang memang cukup berbahaya ya untuk jenis yang kedua ini, karena apabila ini terjadi secara bersamaan, ini terlalu berisiko untuk orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Ini ada kemungkinan nanti bangunan ini akan melipat apabila semua kolomnya mengalami keruntuhan seperti ini. Sebenarnya selanjutnya di sini ada keruntuhan tekan. Pada waktu runtuhnya kolom beton pada bagian tekan ini runtuh terlebih dulu, sedangkan baja tulangan tarik ini belum meleleh.
keruntuhan yang seperti ini terjadi ini karena kesalahan dalam menggunakan mutu material yang digunakan. Apakah itu mutu dari beton ataupun mutu dari baja tulangan. Karena memang ini yang menjadi alasan mengapa kita dalam perencanaannya, terutama kita yang berada teknik sipil, ini harus benar-benar bisa memahami mutu beton yang tepat yang akan digunakan. Sehingga memang dalam perencanaan struktur, misalnya ketika kita menggunakan aplikasi ya, itu akan ada dalam aplikasi itu dia akan meminta mutu baja mutu tulangan yang digunakan biasanya dalam bentuk FC absen, sementara untuk FV untuk yang baja dia akan minta dalam bentuk FV-nya. Itu yang tahapan pertama si aplikasi akan minta ini mutu betonnya mutu berapa, kemudian mutu baja tulangannya ini mutunya berapa. Sehingga apabila ini tidak sesuai, hasil akhirnya nanti akan ada misalnya ada yang indikasi yang berwarna merah. Nah, indikasi warna merah ini menandakan bahwa ini penampang yang digunakan ini tidak mampu dalam menopang pembebanan, sehingga si perencana ini diarahkan apakah perlu menambah memperbesar ukuran penampangnya, atau jangan-jangan seperti ini mutu material yang digunakan itu tidak memenuhi persyaratan. Itu juga sering terjadi. Jadi kita harus mengikuti standar yang ada. Misal dengan standar yang ada sekarang ini, misalnya untuk yang beton misalnya, itu kan sudah harus menggunakan FC 21. Bahkan sudah ada yang menggunakan FC 25. Artinya dia menggunakan mutu beton K250 atau K300. Nah, walaupun yang memang yang K300 ini memang masih dalam bertahap ya, tetapi memang ini sudah banyak yang menggunakan K300. Jadi sudah banyak orang yang meninggalkan mutu beton. Kalau dulu kan masih ada ya, misalnya K225, kemudian ada K250, kemudian ada K300. Nah, jadi memang kalau untuk yang konstruksi berat, misalnya untuk yang bangunan-bangunan yang berlantai banyak, itu memang disarankan dia menggunakan mutu beton K300. Nah, ini adalah untuk menghindari terjadinya keruntuhan-keruntuhan seperti ini, baik itu bentuk keruntuhan tariknya, keruntuhan seimbang, ataupun keruntuhan tekannya. Nah, yang paling berpengaruh terhadap mutu beton itu adalah dalam keruntuhan tekannya, gitu ya. Jadi si betonnya sudah mengalami kerusakan terlebih dahulu, sementara tulangannya nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, ini kan yang menjadi kesalahan dalam pemilihan materialnya. Ini yang saya maksud tadi bahwa ketika kita menggunakan aplikasi struktur dalam melakukan desain ya, seperti menggunakan SAP 2000 ataupun etap, maka yang pertama diminta itu akan tetap mutu beton yang digunakan ini mutu beton berapa, kemudian mutu baja yang digunakan mutunya juga berapa. Ini yang dilakukan untuk menghindari terjadi hal seperti ini. Ini yang jenis keruntuhan yang cukup berbahaya gitu ya. Jadi tulangannya ini masih mutu tulangannya misal masih ketemu ya FY-nya kita menggunakan BC 41 misalnya, di mana nilai FY-nya dalam 4100 MPa. Nah, mutu baja ini masih bagus. Nah, ternyata si mutu betonnya nih, misalnya dia menggunakan K225. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi si betonnya rusak terlebih dahulu, sementara tulangannya nggak kenapa-kenapa. Nah, ini kan juga akan berdampak terhadap bangunan kita. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya keruntuhan pada bangunan tersebut. Ini adalah beberapa jenis keruntuhan yang terjadi pada bagian kolom. Nah, kemudian selanjutnya, di sini ada nilai PN ya, di mana PN ini juga sudah kita bahas mungkin di mata kuliah beton 1 ataupun mungkin di baja. PN itu adalah P nominalnya atau beban nominal atau si kemampuan dari si penampang dalam menahan gaya. Ini merupakan beban aksial nominal satu kolom atau beban yang akan ditopang oleh suatu kolom. Sementara untuk yang PNB ini adalah beban aksial nominal pada kondisi seimbang atau balance-nya. Jadi yang PN pertama di sini adalah beban aksial nominalnya, sementara PNB-nya adalah beban aksial nominal pada kondisi seimbang atau pada kondisi balance. Nah, sehingga di sini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama, apabila untuk nilai PN-nya ini lebih kecil daripada PNB, di mana di sini ada nilai PN-nya tadi, kemudian di sini ada nilai PNB-nya. Nah, apabila nilai PN ini lebih kecil daripada PNB-nya, ini akan terjadi keruntuhan tarik seperti yang kita bahas di awal tadi. Jadi keruntuhan jenis yang
pertama tadi ya. Selanjutnya apabila nilai PN ini sama dengan nilai PNB-nya. Jadi beban aksialnya ini sama dengan beban aksial nominal pada kondisi seimbang, maka terjadi keruntuhan yang seimbang. Selanjutnya di sini ada apabila nilai PN-nya ini lebih besar daripada nilai PNB-nya, ini akan terjadi keruntuhan tekan seperti yang kita bahas di awal tadi, di mana untuk yang tipe keruntuhan tekan ini ketika si bajanya lebih kuat dibandingkan dengan betonnya. Walaupun nanti pada akhirnya kolom tersebut juga akan mengalami keruntuhan. Jadi inilah pembagian jenis tipe keruntuhan tarik, seimbang dan tekan apabila kita lihat dari segi pembebanan. Nah, kemudian selanjutnya dalam segala hal keserasian regangan ataupun strength compatibility ini harus tetap terpenuhi seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Itu kan ada regangan seperti ini ya. Nah, boleh dilihat kembali nanti di mata kuliah struktur beton satunya. Nanti kita akan bahas dengan diagram yang sama untuk melihat seperti apa tahapan-tahapan perhitungan dan termasuk juga tegangan-tegangan yang akan terjadi. Nah, jadi untuk yang misalnya di sini kemarin ada kita merencanakan balok ya untuk di struktur beton satu. Nah, misalnya di sini ada bagian tulangannya. Nah, di sini akan ada terjadi tegangan dan regangan. Nah, ini dimakan dengan strength compatibility yang terjadi pada beton bertulang. Nah, selanjutnya untuk desain tulangan kolom, tipe keruntuhan yang dianjurkan adalah tipe keruntuhan yang tekan. Ini yang memang disarankan. Nah, dalam perencanaan di mana nilai PN-nya ini lebih besar, nilai PN-nya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai PNB-nya. Jadi dari tiga jenis keruntuhan tadi, jadi memang yang cukup aman itu adalah untuk yang keruntuhan bagian tekan. Mengapa? Karena untuk yang tekan ini bisa kita hindari dengan mengganti ataupun meningkatkan mutu betonnya. Yang awalnya tadi misalnya orang-orang hanya menggunakan mutu misal K225 gitu ya. Nah, untuk menghindarinya memang kita bisa menggunakan mutu beton yang lebih tinggi gitu ya. Nah, yang cukup berbahaya adalah untuk yang keruntuhan seimbang seperti ini. Jadi, si tulangan dengan beton bersamaan mengalami keruntuhan ataupun mengalami kerusakan. Tetapi kalau untuk yang tekan, salah satunya dulu nih yang mengalami kerusakan untuk pada betonnya, baru pada bagian tulangannya. Tetapi kan dalam melakukan analisa struktur, misalnya kita menggunakan aplikasi SAP atau SAP 2000 ataupun menggunakan etap, ini bisa kita simulasikan ketika kita menggunakan mutu material yang berbeda. Misal kita ingin pakai dulu nih K225, nanti reaksinya seperti apa. Ketika kita melihat hasil simulasinya ini nggak bagus, ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti dengan mutu K300 misalnya. Kemudian kita simulasikan lagi, kita lihat kira-kira perbedaannya seperti apa, kemudian bagian mana yang cukup aman dalam melakukan analisis strukturnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba bahas satu persatu tentang tipe-tipe keruntuhan ini, di mana tipe keruntuhan yang pertama itu, kalau yang tadi kan ini bagian yang kedua ya. Nah, untuk pembahasan ini dianggap yang pertama terlebih dulu. Tipe keruntuhan yang seimbang atau balance. Kita saya tutup dulu supaya hilang teksnya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu mengenai tipe keruntuhan tadi. Yang pertama di sini adalah tipe keruntuhan yang seimbang atau balance, di mana untuk yang tipe keruntuhan seimbang atau balance ini tercapai apabila baja tulangan mengalami regangan leleh, di mana kemarin kita sudah sempat membahas ya di struktur beton satu tentang adanya regangan yang terjadi pada beton bertulang, di mana simbolnya seperti ini kemarin ya. Ada ES dan ada E. Dan pada saat itu pula beton mengalami regangan batasnya, di mana untuk di beton angkanya hampir selalu nilai regangan ataupun nilai ECU-nya itu adalah 0,003-nya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan perbedaan regangan yang terjadi pada tipe-tipe keruntuhan pada bagian kolom.
Nah, selanjutnya dari tiga regangan yang sebangun ini dapat diperoleh persamaan tinggi garis netral pada kondisi yang seimbang. Nah, ini adalah persamaan yang pertama yang bisa digunakan untuk menghitung garis netralnya. Jadi di sini ada persamaan di struktur beton satu sempat kita singgung kemarin tentang menghitung garis netralnya ya. Kemarin ada, misalnya kemarin ada sebuah balok seperti ini, kemudian ada tulangan pada bagian bawah sini, nah kemudian ada garis regangannya. Dan nanti akan ada garis netral yang terjadi di sini. Apakah garis netral ini akan selalu berada pada titik tengah dari penampangnya? Tidak. Jadi ada hitungan-hitungan dan tahapan-tahapan yang memang perlu dilakukan untuk memastikan pada jarak berapa titik netral itu terjadi. Saya rasa mungkin di struktur baja itu juga sudah diajarkan ya. Garis netral itu berada pada ketinggian berapa ataupun pada elevasi berapa. Nah, di sini dari segitiga regangan yang sebangun ini dapat diperoleh persamaan tinggi garis netral pada kondisi yang seimbang. Jadi untuk tipe yang pertama ini, kita bisa menghitung berapa besaran garis netralnya. Ini dalam kondisi yang balance ataupun dalam kondisi seimbang, ini persamaan yang kita gunakan. Di mana di sini ada nilai CB, ada nilai D, nanti akan lebih jelas ada ketika ada contoh soal yang akan kita bahas gitu ya. Ini persamaan yang juga pernah kita gunakan dalam perencanaan balok ya pada struktur beton satu di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai ES, ini merupakan nilai elastis modulitas dari S, ini adalah steel ataupun baja. Jadi tulangan yang digunakan nilai ES-nya akan selalu nilainya itu adalah 200.000 MPa. Sehingga nanti kita bisa menghitung keberadaan nilai dari CB dan nilai D ini nanti. Kemudian tadi sudah ada nilai CD ya di sini, kemudian ada nilai D-nya. Di mana untuk menghitung nilai CB-nya itu sendiri, ini persamaan yang bisa digunakan seperti ini, di mana CB itu adalah 600 dibagikan dengan 600 tambah dengan FY dikalikan dengan D-nya, nanti lebih jelas D ini yang mana, CB itu yang mana ketika ada contoh soal. Dan ini adalah persamaan yang sama yang sudah sempat kita gunakan di mata kuliah struktur beton 1 di semester sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga masih ada nilai AB-nya, ini juga masih berdasarkan dari grafik diagram peregangan yang biasa kita gunakan di struktur beton 1 kemarin ya. Di mana di sini ada pengaruh adanya beta 1 untuk mereview kembali. Nilai beta 1 ini tergantung dari nilai dari mutu beton yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini akan ada nilai CB yang sudah kita dapatkan dari hasil perhitungan yang ada di sini. Sehingga AB-nya kita dapatkan berdasarkan rumus persamaan beta 1 dikalikan dengan CB. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai AB-nya. Nah, selanjutnya ada nilai kapasitas penampang. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ada nilai PNB gitu ya. Ada yang nilai PN-nya saja. Di mana ini adalah persamaan yang akan kita gunakan, di mana untuk nilai PNB ini akan berkaitan dengan mutu beton yang digunakan. Mengapa mutu beton ini sangat memegang peranan penting? Karena memang seperti yang kita ketahui, beton ini kuat menahan gaya tekan, tapi tidak kuat menahan gaya tarik. Sehingga kita membutuhkan tulangan pada konstruksi beton bertulang. Jadi ada nilai FY-nya, kemudian nanti juga akan ada nilai FS-nya yang akan kita hitung. Nah, sementara untuk AS ini merupakan luas penampang tulangan yang digunakan. Ini juga luas penampang tulangan yang digunakan. Yang AB ini yang kita hitung di sini tadi. Nah, sementara untuk nilai B nanti ketika ada contoh soal, jadi ada dalam diagram peregangan itu nanti akan ada ini bagian A misalnya, kemudian ini bagian nilai D-nya. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya untuk menilai MNB-nya. Kalau di sini kan baru berdasarkan kapasitas penampang dari segi pembebanannya, tetapi dalam segi momen ini persamaan yang akan kita gunakan. Jadi dia memang bertahap. Jadi hati-hati dalam melakukan perhitungannya, jangan sampai salah pada bagian sisi atas terutama karena kalau di atasnya sudah salah, ke bawahnya juga akan salah. Nah, dimana untuk menghitung momen NNB-nya ini dalam kondisi netral tadi, persamaannya adalah PNB dikalikan dengan EB, di mana EB ini adalah nilai dari eksentrisitasnya. Nanti kita lihat definisi eksentrisitas itu apa. Nah, ini persamaan yang digunakan. Saya rasa ini kemarin belum ada di mata kuliah struktur beton 1. Karena memang di struktur beton 1 kita baru menghitung kapasitas penampang untuk si bebannya saja gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita lihat definisi dari eksentrisitas. Nah, di mana di sini tadi kan ada nilai EB ya, di mana EB di sini adalah eksentrisitasnya. Jadi bagian B nanti akan ada di contoh soal. Nah, kalau kita lihat dari segi definisi dari eksentrisitas itu adalah pergeseran atau pembebanan beban ke satu sisi dari pusat penampang kolom. Ini akan menciptakan momen lentur yang menyebabkan kolom mengalami tegangan pada bagian tekan dan tarik secara bersamaan. Jadi seperti yang kita gambarkan selalu gitu ya. Ketika ada kita rencanakan sebuah penampang kolom seperti ini. Nah, jadi ketika ada beban yang bekerja, ini dinamakan dengan beban aksial gitu ya. Jadi ketika ada beban yang bekerja, maka yang akan terjadi itu adalah seperti yang disampaikan di sini tadi. Nah, ini akan ada tegangan tekan dan tarik secara bersamaan. Jadi ketika ada beban yang bekerja di sini sebesar P, maka tekan dan tarik itu bersamaan. Misal tekan terjadi pada bagian tulangan, pada bagian permukaan betonnya. Seperti kita ketahui kalau pada balok misalnya seperti ini ya, ketika ada beban yang bekerja, maka jadi ketika ada pada sebuah balok seperti ini, ketika ada beban yang bekerja sebesar P di sini, maka ini adalah permukaan tekannya, ini adalah permukaan tariknya. Biasanya yang permukaan tarik ini yang lebih duluan mengalami kerusakan. Nah, itu alasan mengapa pada bagian tulangan tarik ini perlu kita tambahkan tulangan. Seperti sifat alami beton, bahwa beton itu mampu menahan gaya tekan tetapi tidak mampu menahan gaya tarik. Sehingga baik pada beton, baik pada balok ataupun pada kolom, maka perlu kita menambahkan tulangannya. Seperti di gambar tadi yang pada bagian permukaan kolom seperti ini ya. Jadi ketika ada beban yang bekerja, si beton mampu menahan gaya tekannya, sementara untuk yang tarik ketika ada, dia bentuknya nanti akan seperti ini atau seperti ini gitu ya. Nah, tekukan yang akan terjadi. Nah, sehingga eksentrisitas ini akan terjadi ketika adanya beban yang bekerja di sini, kemudian beban ini akan berpengaruh terhadap kondisi tekan dan juga berpengaruh terhadap kondisi tarik. Tarik itu adalah pengaruh dari tulangan yang ada pada si beton bertulang yang kita rencanakan, baik itu pada balok ataupun pada si kolom. Ini akan menciptakan momen lentur yang menyebabkan kolom mengalami tegangan tekan dan tarik secara bersamaan. Nah, di mana beban yang eksentris ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama itu seperti adanya pelaksanaan pemasangan yang kurang sempurna yang kita bahas di awal tadi. Misal pemasangan dari tulangannya ini tidak sempurna misalnya, termasuk juga eh, tulangan yang digunakan itu tidak sesuai dengan standar. Misal yang seharusnya menggunakan tulangan itu ada 12 batang, ternyata digunakan hanya 8 batang. Nah, kemudian selanjutnya ada tidak sempurnaan bahannya. Ini yang berkaitan dengan FY ataupun nilai dari FC-nya. Jadi ada nilai FY, ada nilai FC-nya. Nah, atau adanya lubang pada kolom yang diinstalasi. Nah, pada bagian beton bertulang misalnya ya, yang sering terjadi itu adalah ketika adanya kolom, kemudian pengecorannya tidak sempurna. Biasanya akan ada bagian-bagian yang keropos pada titik-titik tertentu. Nah, ini akan menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusakan dan keruntuhan yang terjadi seperti yang kita bahas di awal tadi. Keruntuhan itu ada 3 jenis. Jadi hindari agar tidak ada bagian yang mengalami keropos seperti ini. Itu yang menjadi alasan mengapa pada saat dilakukan pengecoran beton harus menggunakan alat tambahan seperti adanya vibrator gitu ya. Ini untuk menghindari terjadinya bagian-bagian yang keropos pada permukaan beton yang ada di sini. Kemudian, nah ini tadi terjadi adanya lubang pada kolom saat instalasi. Ini khusus untuk yang si beton bertulang. Jadi untuk menghindari terjadinya bagian-bagian keropos ini pada saat pengecoran kita perlu menggunakan vibrator agar permukaan si beton ini benar-benar terisi semua oleh agregat dan semen pada semua permukaannya. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi strukturnya. Nah, sekarang kita coba bahas satu contoh soal yang pertama, di mana di sini ada sebuah penampang beton ya.
Itulah beban pada kondisi balance atau kondisi seimbang, di mana ada nilai PNB dan MNB yang akan kita hitung dari suatu penampang kolom yang mengalami beban aksial dan lentur pada gambar berikut ini. Seperti kita lihat di sini, tulangannya ada 6 tulangan, jadi 3 diameter 22 pada sisi depannya. Di sini juga ada 3 diameter 22 untuk sisi bawahnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga sudah diberikan data mengenai penampang dari kolomnya. Ukurannya adalah 30 dikalikan dengan 50. Kalau dalam satuan milimeter maka itu sama dengan 300 dikalikan dengan 500. Nah, kemudian di sini ada nilai 50 ya. Nanti di sini sudah diberikan penjelasan-penjelasan pada gambar yang ada di bawah di sini. Jadi ini untuk gambar awalnya. Sebelum digambarkan diagram tegangan-tegangan. Nah, untuk gambar yang kedua yang dari sini, ini adalah bentuk gambar diagram tegangan-tegangan. Ini adalah untuk tegangan yang terjadi pada beton yang nilainya tadi adalah 0,03. Nah, di sini sudah ada nilai D. Nah, D itu adalah di sisi permukaan atas sampai dengan batas tulangan yang ada di bagian sini. Itu adalah nilai D-nya. Kemudian di sini ada nilai CB yang kita bahas persamaannya tadi, ada nilai CB. Ini ada nilai CB yang kita sudah bahas persamaannya tadi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada nilai AB, di mana ini merupakan pengaruh dari si betonnya. Jadi beta 1 itu pengaruh dari mutu beton yang akan kita gunakan. Kemudian juga ada nilai C di sana. Nah, selanjutnya di sini ada nilai AS dikalikan dengan FB. Kemudian di sini juga ada 0,85% dikalikan dengan AB dikalikan dengan B di sana. Nah, kalau kita lihat di sini yang memang paling banyak perhitungannya dan berkaitan dengan si betonnya. Karena memang beton ini kan tidak mampu menahan gaya tarik gitu ya. Jadi memang untuk perhitungan tegangan dan regangan yang terjadi pada beton ini komponen-komponennya cukup komplit dibandingkan dengan untuk yang ada pada bagian si tulangannya. Nah, kemudian berdasarkan dari data yang sudah ada di sini, berdasarkan dari data tulangannya, di sini sudah ada 3 diameter 22, sehingga kita bisa menghitung berapa tulangan yang didapatkan dari 3 diameter 22. Kita bisa menggunakan persamaan lingkaran, bisa menggunakan PR pangkat 2 atau bisa menggunakan 1/4 V D pangkat 2 untuk menghitung lingkaran dikalikan dengan jumlah tulangannya. Jadi kalau kita menggunakan diameter 22 maka gunakan D atau R yang ada kaitannya dengan diameter 22. Nah, sehingga di sini kan sudah didapatkan, sudah diasumsikan bahwa untuk tulangan 3 diameter 22 ini luasannya sama dengan 1140,4 mm pangkat 2. Ini untuk yang tulangan tarik. Tulangan tarik itu adalah tulangan yang ada di bagian sisi bawahnya. Selanjutnya untuk yang tulangan tekan pada bagian sisi atas itu juga sama. Kebetulan ini sama. Jumlah tulangannya sama, diameternya juga sama. Itu juga sama, 1140,4 mm pangkat 2. Jadi yang tahapan pertama adalah kita harus hitung dulu berapa luasan tulangannya. Tulangan pada bagian tarik dan tulangan pada bagian tekan. Nah, barulah selanjutnya kita menghitung berapa garis netral pada kondisi seimbang. Ini yang persamaan kita bahas di awal tadi. Ini angka-angkanya sudah ada, sudah diberikan di mana nilai FY-nya tadi adalah 390, kemudian untuk nilai D-nya di sini, tinggal dilihat di sini nih, nilai D-nya itu bagian yang ini nih. Nah, ini kan sudah diberikan 50 ya jaraknya dari atas, sehingga kalau tingginya ini adalah 500 dikurangkan dengan 50, maka nilai D-nya itu sama dengan 450. Nah, jadi kan nilai D-nya adalah 450. Jadi 600 dibagikan dengan tambahkan dengan mutu baja yang digunakan 390 PA tadi. Jadi selesai yang pertama kita dapatkan nilai CB-nya itu sebesar 272,73. Jadi untuk yang CB ini sudah kita dapatkan nilainya sebesar 272,73. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang nilai AB-nya, nilai AB pada bagian yang di sini. Nah, ini yang berkaitan dengan si betonnya. Nah, untuk nilai AB, seperti yang kita bahas tadi, rumusnya adalah 0,85 dikalikan dengan nilai
CB-nya, beta 1 dikalikan dengan CB. Ini CB-nya sudah kita dapatkan tadi, ini adalah nilai dari beta satunya. Silakan dibuka kembali mata kuliah struktur kebutuhan 1, kapan kita menggunakan nilai beta 1 0,85, kemarin ada yang 0,75 ya. Nah, karena apabila nilai FC-nya ini kurang dari, biasanya apabila kurang dari FC 30 ya kalau tidak salah, maka nilai beta satunya itu sama dengan 0,85. Nah, ini kan mutu beton yang digunakan kecil dari 30 MPa, maka nilai beta yang digunakan di sini adalah 0,85. Nah, dikalikan dengan 272,73. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung adalah tegangan pada tulangan tekannya atau nilai Fs-nya. Ini persamaan yang bisa kita gunakan. Di mana di sini ada nilai ES, kemudian ada yang membacanya ini ES juga, ada yang bacakan ini OS gitu ya. Yang penting ini adalah regangan. Yang satu di sini adalah nilai elastis modulitasnya, sementara di sini ada nilai regangan yang terjadi pada tulangan. S itu adalah steel gitu ya. Nah, uraiannya lagi seperti ini. Kita masukkan nilai ES-nya, kita masukkan nilai ES-nya. Nilai OS seperti itu saja ya. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan yang baru di sini. Di mana yang pertama adalah ada 600 dikalikan dengan C dikurangkan dengan D absen dibagikan dengan C. Seperti yang tadi gambar di sini, ada nilai A, ada nilai C, dan ada nilai B gitu ya. Kemudian ini harus lebih kecil daripada nilai FY-nya, di mana FY-nya tadi adalah 450 MPa. Nah, kita masukkan nilai yang sudah ada angkanya. Yang pertama ada nilai C. C ini merupakan nilai CB ya, yang sudah kita dapatkan di sini tadi. Ada nilai CB-nya dikurangkan dengan D. D ini dikurangkan dengan 50 seperti yang ada di sini nih. 50 adalah bagian ini. Nah, kemudian dibagikan lagi dengan nilai C-nya yang ada di sini, sama dengan nilai CB tadi. Sehingga kita dapatkan nilai Fs-nya, tegangan pada tulangan tekan itu adalah sebesar 490 MPa. Sementara Fy yang kita gunakan itu adalah 450 MPa. Ya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan, Fy-nya itu adalah 390 MPa. Sehingga kalau kita lihat Fs dengan Fy ini, di mana Fs-nya adalah 490 MPa, sementara Fy yang kita gunakan itu adalah 390 MPa. Maka yang kita gunakan itu nanti adalah nilai yang terkecil, di mana di sini ada nilai Fy sebesar 390 MPa. Jadi apabila karena kan di sini ada persyaratan ya, bahwa nilai Fs ini harus lebih kecil daripada nilai Fy-nya, di mana nilai Fy-nya tadi adalah 390 MPa. Sementara hasil perhitungan kita untuk mendapatkan nilai Fs-nya, tegangan pada tulangan tekan itu terjadi adalah 490 MPa. Jadi yang kita gunakan sebagai nilai Fs ini adalah nilai yang terkecil dari nilai Fy dengan nilai Fs-nya. Kita bandingkan nilai Fy-nya berapa, kemudian nilai Fs-nya berapa. Dan ternyata nilai Fs yang kita dapatkan itu lebih besar daripada nilai Fy. Makanya kita gunakan sebagai nilai Fs itu adalah nilai yang terkecil, yaitu 390 MPa. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya kapasitas penampang pada kondisi yang seimbang. Jadi tadi sudah kita dapatkan nilai posisi dari garis netralnya itu pada ketinggian berapa gitu ya. Nah, untuk CP kan jadi ketinggiannya 272,73. Jadi tingginya ini sebesar ini ya, 272,3 tadi. Kemudian ada nilai AB di ketinggian 231,82. Yang AB yang ini 231,82. Jadi ada sedikit sekali space ataupun jarak perbedaan antara CB dengan si AB-nya. Selanjutnya adalah kapasitas penampang pada kondisi yang seimbang. Artinya di sini kita sudah memperhitungkan antara si tulangan dengan betonnya. Ini persamaan yang kita gunakan ya sudah kita sempat bahas di awal slide tadi. Di mana rumusnya adalah 0,85 FC absen, di mana FC yang kita gunakan di sini adalah 25 MPa. Kemudian dikalikan dengan AB, AB tadi sudah kita dapatkan nilainya adalah 231,82. Kemudian dikalikan dengan B-nya. B itu adalah sisi lebar dari si permukaan kolom di sini. Kita ambil nilai yang terkecil. Jadi kan kolomnya ukurannya 30 kali 50 gitu ya, 300 kali 500, maka gunakan nilai yang terkecilnya.
Nah, di sini kita dapatkan nilai PNB-nya itu sebesar 1.477.852 Newton. Apabila kita konversikan menjadi satuan kilonewton, tinggal dibagi dengan 1000, jadi menjadi 1477,85 kilonewton. Ini untuk PNB-nya atau beban aksialnya. Nah, selanjutnya kita juga harus menghitung berapa MNB-nya, momen nominal dalam kondisi seimbangnya. Di mana rumusnya tadi adalah PNB dikalikan dengan EB. Ini nilai PNB yang sudah kita dapatkan nilainya dikalikan dengan nilai EB atau nilai eksentrisitas B-nya. Kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Ini persamaan yang digunakan, angka-angkanya sudah ada semua. Jadi memang koefisiennya sangat banyak sekali, tapi sudah diberikan secara keseluruhan pada bagian sisi depan tadi. Nah, kemudian supaya perhitungannya tidak terlalu rumit, jadi dibagi-bagi saja nih seperti ini. Misal ini adalah bagian yang di sini. Kemudian ini adalah hasil dari bagian ini. Dan ini adalah hasil dari ini. Semua angka-angkanya kan sudah ada ya, sudah disediakan di awal tadi berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sehingga hasilnya lebih biasa kalau dibagi-bagi seperti itu, kalau menggunakan Excel ataupun menggunakan kurator gitu ya, jarang terjadi error pada perhitungannya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai momen ini sebesar 376,07 kN/meter. Untuk pembebankan dari beban aksialnya tadi kita dapatkan bebannya adalah 1477,85 kN. Jadi selesai untuk tahapan yang pertama. PNB-nya sudah kita dapatkan, kemudian MNB sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai EB-nya, eksentrisitasnya, jadi kita balikkan saja. Untuk menghitung nilai EB-nya, eksentrisitas dalam kondisi yang seimbang, ini kan ada persamaan awal ya, seperti di sini, di mana MNB itu sama dengan PNB dikalikan dengan EB. Ini kan semacam perkalian silang ya. Jadi ada rumus segitiga. Jadi kalau saya dulu perkuliahan seperti ini, MNB, kemudian di sini ada PNB, kemudian di sini ada EB, kemudian di sini ada EB. Nah, ini kan semacam rumus segitiga. Untuk menghitung MNB, maka PNB dikalikan dengan EB. Tetapi kalau untuk menghitung EB, maka MNB dibagi dengan PNB, seperti yang ada di sini. Itu rumus, cara mudah untuk menukar rumus. Jadi kalau untuk menghitung MNB, maka PNB dikalikan dengan EB. Kalau kita nanti akan mencari PNB-nya, maka MNB dibagikan dengan EB. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa EB-nya, nilai eksentrisitas yang terjadi. Maka EB itu sama dengan MNB dibagikan dengan PNB-nya. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya dari MNB tadi adalah 376,07 dibagikan dengan nilai PNB-nya sebesar 1477,85 MB. Sehingga nilai ekstensitasnya itu terjadi adalah 0,2545 meter atau sama dengan 254,5 mm. Nah, untuk nilai yang ekstensitas seperti ini kan besarannya cukup besar ya. Bayangkan ekstensitasnya terjadi 25 cm, sementara ukuran kolom kita itu adalah 30 kali 50. Nah, ini kan cukup berbahaya terhadap konstruksi kolom kita. Ini yang perlu kita melakukan analisis lebih dalam lagi. Apa nih yang perlu kita lakukan untuk nilai ekstensitas yang cukup besar seperti ini gitu ya. Nah, ini kan bisa bayangkan ukuran kolom kita itu hanya 30, ternyata ekstensitasnya sampai dengan 25 cm gitu ya. Dan ini kan ada kemungkinan terjadinya keruntuhan pada bagian konstruksi kolom. Nah, mungkin nanti bisa kita akali itu misalnya apakah mengganti dari tulangannya. Di sini kan sudah ada tulangannya ya, diameter 22, atau mungkin mengganti ukuran penampangnya. Yang bagian di sini kita besarkan, misalnya mengganti, kita samakan saja dengan di sini menjadi ukuran 50 kali 50 gitu ya, agar nilai eksentrisitas ini masih memenuhi persyaratan yang ada. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat contoh soal yang selanjutnya untuk nilai keruntuhan yang tarik, di mana ini terjadi dengan lelehnya baja tulangan tarik, di mana eksentrisitas yang terjadi itu adalah di mana nilai E-nya ini lebih besar daripada nilai EB-nya. E ini lebih besar daripada nilai EB-nya.
Nah, kemudian coba lihat kembali. Nah, untuk yang tipe kedua, tipe keruntuhan tarik di mana untuk yang tipe kedua, tipe keruntuhan tarik di mana ini terjadi dengan lelehnya baja tulangan. Jadi baja tulangannya leleh dulu sebelum terjadi keruntuhan pada bagian si kolomnya. Di mana di sini ada persyaratan untuk tipe keruntuhan tarik ini bahwa nilai E-nya ini lebih besar daripada nilai EB-nya. Jadi nilai ekstensitasnya lebih besar daripada nilai EB yang kita hitung. Atau nilai PN-nya lebih kecil daripada nilai PNB yang akan terjadi. Nah, ini adalah persamaan yang bisa digunakan apabila tulangan tekan atau AS-nya belum meleleh. Tulangan tekan itu tulangan di sisi atas tadi ya. Tulangan meleleh, maka ini persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung berapa nilai FS-nya. Ini yang berpengaruh terhadap tulangan yang digunakan. Ini hampir sama dengan yang tadi di mana nilainya FS ini harus lebih kecil daripada nilai FY-nya. Apabila nilainya lebih besar, maka FS yang kita gunakan adalah nilai FY-nya. Nah, selanjutnya apabila baja tulangan tekan sudah leleh, kemudian AS absen ini sama besar dengan AS seperti di sini ya. Maka ini persamaan yang kita gunakan untuk menghitung nilai PN untuk bentuk nilai PN-nya seperti ini. Ini untuk penyederhanaan dari nilai PN-nya tersebut. Oke, coba lihat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya berupa MN. Yang PN tadi sudah kita. Yang pertama tadi adalah untuk FS-nya. FS-nya ini rumus persamaan yang digunakan dalam kondisi tipe keruntuhan tarik. Selanjutnya menghitung berapa nilai PN-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung berapa nilai dari si MN-nya. Beberapa ada yang memiliki kesamaannya dibandingkan dengan tipe yang balance tadi, di mana untuk yang MN di sini yang membedakan pada bagian ini nih, Y dikurangkan dengan A bagi 2, kemudian di sini ada nilai AS absennya, ada nilai FY absennya, nanti lebih jelas nanti di contoh soalnya. Kalau melihat rumus ini memang cukup puyeng gitu ya, tetapi nanti begitu sudah masuk ke dunia kerja, lebih gampang itu adalah dengan menyusun rumus persamaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau saya sebenarnya sudah punya Microsoft Excel formula-formula untuk menghitung kolomnya, tapi kan ini nggak boleh langsung saya berikan ke mahasiswanya, sehingga nanti mahasiswa tidak memahami secara konsep ini kenapa nih ketemu MN seperti ini. Kalau kita menghitungkan langsung dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel yang sudah disusun formulanya. Nah, kemudian di sini juga sudah diberikan untuk nilai A-nya persamaan yang digunakan, kemudian di sini juga sudah diberikan nilai FN-nya. Maka PN dikalikan dengan E ataupun nilai ekstensitas persamaan digunakan ya ini. Nanti lebih jelas di contoh soalnya. Nah, kemudian ini juga ada untuk menghitung PN pada dalam kondisi yang tarik gitu ya. Ini persamaan yang kita gunakan ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang balance tadi. Makanya yang gampang ditaruh yang pertama tadi. Kemudian ini persamaan yang digunakan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal yang kedua untuk tipe keruntuhan pada bagian tarik, di mana di sini ada soal hitunglah beban aksial nominal atau PN yang terjadi untuk penampang pada contoh satu tadi apabila beban yang bekerja dengan eksentrisitas nilai E-nya adalah 270 mm. Jadi kita sudah diberikan nilai E-nya 270 mm dengan case yang sama yang terjadi pada contoh soal pertama tadi. Nah, dari contoh soal satu tadi diperoleh nilai EB-nya tadi itu adalah sebesar 254,5 mm. Artinya ini lebih kecil daripada nilai E atau ekstensitas dari soal yang nomor 2 ini. Maka ini termasuk ke dalam keruntuhan yang diawali dengan lelehnya tulangan tarik. Jadi karena nilai EB-nya lebih kecil daripada nilai E-nya, seperti yang kita bahas di awal tadi, maka ini sudah terpenuhi syarat bahwa ini adalah lelehnya tulangan tarik. Jadi tulangannya mengalami leleh terlebih dahulu. Maka ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa nilai PN-nya. Ini kan PN yang diminta ke kita
berapa nih nilai PN-nya dengan contoh soal pertama tadi, kira-kira seperti itu. Ini persamaan yang kita gunakan untuk menghitung nilai PN-nya. Ini tidak dibahas lebih detail lagi ya, tapi hanya berupa persamaan saja. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe yang ketiga adalah tipe keruntuhan yang tekan. Artinya kerusakan itu terjadi pada bagian sisi tekannya. Biasanya terjadi pada bagian permukaan betonnya, di mana tipe keruntuhan tekan ini terjadi diawali dengan hancurnya beton. Nah, karena memang kelemahan dari si beton ini adalah dia kuat menahan tekan tapi tidak kuat menahan tarik. Tetapi pada sudah sampai pada batas maksimalnya, si beton ini pada bagian tekan sudah tidak mampu lagi menahan bebannya, maka dia akan mengalami kerusakan atau hancurnya pada bagian permukaan beton. Sama ketika kita sedang melakukan pengujian kuat tekan beton gitu ya, apabila sudah sampai batas maksimal, dia akan mengalami kehancuran pada bagian permukaan tekan ataupun pada permukaan betonnya. Nah, tipe keruntuhan tekan terjadi diawali dengan hancurnya beton, sedangkan baja tulangan tarik ini belum leleh. Jadi betonnya hancur duluan, sementara si tulangannya belum mengalami leleh ataupun putus gitu ya. Di mana eksentrisitas E ini lebih kecil daripada eksentrisitas pada kondisi yang seimbang. Ini kan hampir sama dengan tipe yang kedua tadi ya. E-nya lebih kecil daripada nilai B-nya. Dan tegangan pada tulangan tariknya lebih kecil daripada pada tulangan lelehnya. Jadi tulangan tariknya lebih kecil daripada tulangan lelehnya. Ini tulangan lelehnya FY, FS-nya itu ada tulangan lelehnya. Nah, selain diperlukan persamaan dasar 1 sampai dengan 10 dan 1 sampai 11 tadi, persamaan yang sudah ada di slide sebelumnya tadi, ini diperlukan prosedur troba atau trial dan penyesuaian serta adanya keserasian regangan yang terjadi di seluruh bagian penampang. Ini untuk yang tipe yang ketiga ini, keruntuhan yang bagian tekan. Nah, karena ini kan apabila si betonnya sudah mengalami kerusakan, selanjutnya ini adalah tulangan yang akan mengalami kerusakan. Nah, cara lain yang lebih praktis adalah dilakukan dengan menggunakan solusi pendekatan dari metode rumus dari si Whitney. Jadi si Whitney ini ada punya teori sendiri bagaimana untuk menentukan tahapan-tahapan untuk menghitung berapa besaran tegangan dan regangan yang terjadi. Nah, di mana berdasarkan dari persamaan Whitney ini didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah tulangan ini diletakkan secara simetris pada suatu lapisan yang sejajar dengan sumbu lentur penampang segi empat. Sama dengan contoh soal pertama tadi, tulangan atas dan tulangan bawahnya jumlah sama, penempatannya juga sama. Selanjutnya adalah tulangan tekan itu sudah leleh atau tulangan atasnya sudah leleh, tulangan tariknya belum atau tulangan bawahnya belum. Yang ketiga adalah luas tekan beton yang tergantikan oleh tulangan tekan yang diabaikan terhadap beton tertekan total. Jadi si Whitney ini mengasumsikan luas tekan beton yang tergantikan oleh tulangan tekan ini diabaikan terhadap beton tertekan secara total. Nah, kemudian pada poin yang keempat, untuk kontribusi CC-nya, nilai C pada bagian konkret dari beton seperti gambar diagram tadi, ini tinggi balok tegangan ekuivalen dianggap sebesar 0,54 D. Jadi dia sudah memiliki asumsi sendiri untuk nilai C. Dia sudah bikin nilai C tadi sudah diasumsikan nilainya sebesar 0,54 D-nya. D tadi kan sudah ketahuan ya berapa ketinggiannya. Nah, selanjutnya adalah kurva interaksi dalam daerah tekan adalah garis lurus. Nah, di sini sudah si Whitney ini sudah memberikan persamaan dengan pendekatan yang sudah dilakukan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukannya. Ini nilai PN yang bisa dihitung dengan menggunakan teori dari si Whitney ini. Nah, angka-angkanya hampir sama, tapi memang pembagian-pembagian rumus di sini yang berbeda. Seperti di sini ada nilai AS absen dikalikan dengan MB, kemudian di sini ada B dikalikan dengan H dikalikan dengan MC absen. Jadi kalau yang ini yang berhubungan dengan tulangannya, yang ini yang berhubungan dengan konstruksi betonnya. Bentuk dari penampangnya, lebarnya berapa, tingginya berapa, termasuk juga mutu beton yang digunakan berapa. Jadi ini adalah pendekatan dengan menggabungkan kondisi dari tulangan yang digunakan itu seperti apa, kemudian juga kondisi dari beton digunakan itu seperti apa, seperti itu ya. Saya rasa cukup itu dulu, nanti di minggu depan kita bahas contoh yang lebih detail lagi, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah bahas mengenai bagaimana menghitung nilai PN-nya, ada nilai PNB-nya, termasuk juga nilai MNB, kemudian juga nilai eksentrisitas yang terjadi. Nah, silakan mungkin sebelum Zoom ini kita tutup, jika ada yang ingin ditanyakan bisa diaktifkan mikrofonnya.
Nanti materinya akan saya bagikan di Classroom. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin Pak, mau nanya. Ya, silakan. Yang tadi ada yang contoh soal yang runtuhan seimbang tadi Pak, yang mencari PNGA ya Pak. Yang ini tadi di contoh soalnya langsung nggak ada Bapak buat angkanya Pak. Kayak nggak dicari gitu Pak. Gimana kurang jelas? Gimana? Yang waktu hitung-hitungannya Pak. Soal yang keberapa? Contoh soal pertama Pak, yang mencari PNB-nya Pak. Yang ini? Ah ya, ya yang A aksen S dikali F aksen S sama dikurang A aksen S dikali F Y itu nggak ada angkanya atau kayak mana Pak? Ditiadakan gitu. Oh, ada. Jadi kalau kita balik ke sini, nah di sini kan sudah ada AS ya. Di sini kan sudah ada AS, kemudian di sini sudah ada AS absennya. Nah, cuman dalam perhitungan ini tidak dibikinkan secara detail lagi, jadi tinggal dimasukkan angkanya. Jadi kan di sini ada AS absen dikalikan dengan FS ya. AS absen dikalikan dengan FS, kemudian juga ada AS absen dikalikan dengan FY-nya. Nah, di sini tadi kan sudah kita dapatkan nilai FS-nya sudah ketemu nih, maka yang kita gunakan di sini kan yang 390. Nah, jadi itu bisa karena di sini kan nggak dipilihkan angkanya ya, hanya berupa secara totalnya saja nih angka yang diberikan di sini. Nah, tetapi dalam perhitungan itu tetap kita perhitungkan AS dikalikan dengan FS absen, kemudian AS dikalikan dengan FY yang sudah dapatkan di sini tadi. Jadi kan sudah ada nilai FS-nya. Nah, karena nilai FS-nya ini lebih besar daripada FY, maka nilai FY, kebetulan nilai FY-nya sama dengan nilai FS-nya. Yang itu, ada lagi yang ditanyakan? Jadi coba mulai dites aja sih AS kurang dikalikan dengan FS ini nilainya berapa gitu ya. AS-nya kan sudah ketahuan nih. Di sini ada nilai AS-nya. Nilai AS-nya 1140,4 di sini. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan di sini dikalikan dengan FS-nya itu sebesar 390 MPa. Kemudian dikurangkan dengan AS dikalikan dengan FY. Saya rasa ini nilainya 0 karena memang ini kan sama ya. AS dikalikan dengan FS ini kan sama, angkanya kebetulan sama nih. AS-nya tadi adalah 1140 dikalikan dengan 390. Nah, ini juga sama karena FS kebetulan sama dengan nilai FY-nya. Di mana nilai FS dan FY-nya tadi itu adalah 390 MPa. Kecuali nanti apabila berdasarkan dari perhitungan nilai FS ini berbeda dengan nilai FY-nya. Karena di sini kan karena angkanya sama 1140 dikalikan dengan 390 ya. Nah, ini untuk yang ini rumusnya sama, untuk ini juga sama sehingga apabila dikurangkan hasilnya akan sama dengan 0. Kecuali nanti pada bagian di sini dalam perhitungan MS dan FY-nya ini memenuhi syarat. Misalnya nilainya kita dapatkan misal ketemu misalnya 360 MPa gitu ya. Nah, artinya kan 360 MPa ini kan lebih kecil daripada nilai FY-nya. Maka FS yang kita gunakan di sini adalah 360 MPa. Maka ini akan ada nilainya AS dikalikan dengan FS 360 MPa, sementara yang di sini dikalikan dengan FY-nya 390 MPa. Ini karena kebetulan nilainya 0. Jadi yang di sini angkanya sama dengan di sini sehingga tidak dimasukkan lagi ke dalam persamaan yang dari sini. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Masih apa Pak? Yang tadi itu yang FS-nya bukannya yang 490 Pak? Kok jadi sama jadinya sama FY Pak? Masih belum masuk Pak. Oke. Nah, di slide sebelum di sini kan ada ketentuan ya. Di sini kan ada FS itu harus lebih kecil daripada nilai FY-nya. Di mana nilai FY-nya kan 390 MPa. Nah, ternyata setelah kita melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan yang ada di sini,
Yang kita dapatkan nilainya itu ternyata adalah 490 MPa. Artinya 490 PA ini kan bukan kecil dari FY kan, tetapi lebih besar daripada FY. Sehingga yang kita gunakan sebagai nilai FS-nya adalah nilai terkecil dari dua yang ada di sini. Jadi kita dapatkan FS-nya adalah 490 MPa. Sementara FY-nya adalah 390 MPa. Nah, ini kan nggak masuk nih. Jadi 450 itu kan dia lebih bukan apa ya? 450 itu lebih besar daripada nilai FY-nya. FY-nya kan 390 MPa nih. Sementara persyaratannya dia harus lebih kecil daripada nilai FY-nya. Apabila nilai yang dapatkan seperti ini lebih besar daripada nilai FY-nya, maka gunakan nilai yang terkecil dari dua ini tadi. FY dengan nilai FS yang di sini. Artinya kan ini tidak memenuhi persyaratan nih yang 490 MPa ini. Tidak memenuhi persyaratan lebih kecil daripada nilai FY-nya. Sehingga ini yang digunakan di sini adalah nilai yang terkecil yaitu 390 MPa. Jadi kebetulan ini masuk gitu ya. Sehingga di sini nilainya menjadi sama dengan 0 karena nilai FY-nya sama dengan nilai FS-nya yang ada di sini. Nah, kecuali nanti setelah kita lakukan perhitungan ada sebuah contoh misalnya ya, hasil FS yang didapatkan di sini misalnya 360 MPa. Ini kan memenuhi persyaratan nih, lebih kecil daripada FY. FY-nya kan 390. Maka FS yang kita gunakan di sini adalah 360 MPa. Ini karena kebetulan nilai yang kita dapatkan itu lebih besar daripada nilai FY-nya. Yang kita gunakan adalah nilai FY itu sendiri. Ini yang nilai yang kecil dari dua di sini. 460, ini yang 360. Tetapi seandainya berdasarkan perhitungan misal seperti ini nih, kita dapat nilai angkanya contoh soal ya, kita dapatkan nilai 360. Maka di sini kita gunakan 360. Di sini 360 dan di FY-nya ini tetap digunakan 390. Sehingga ini akan ada nilai, ini juga akan ada nilai. Paham? Oke. Silakan jika ada pertanyaan lain sebelum kita tutup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya mau ngambil absensinya. Videonya harus aktif semua. Baik, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan kita di pagi hari ini. Nanti materinya saya akan bagikan di classroom. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.